Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya? Kita belajar bersama kembali. Kali ini kita akan belajar tema 3 tentang tokoh dan penemuan untuk kelas 6 sekolah dasar bersama Bu Guru Yuli. Adik-adik, kita belajar di subtema yang ke-1, penemu yang mengubah dunia. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Kita simak teks berikut bersama-sama. Mari kita perhatikan teks berikut ini. Kita baca bersama-sama. Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Berikut teks yang akan kita pahami dengan baik. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dengan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah.
betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah membaca teks secara bersama-sama. Adik-adik sudah menyimak dengan baik. Teks yang kita baca tadi terdiri atas 5 paragraf. Sekarang kita berlatih untuk menjawab pertanyaan berdasarkan paragraf pada teks yang tadi kita baca. Pada paragraf ke-1, pertanyaannya, apakah topik yang disampaikan? Jawabannya adalah topik yang disampaikan adalah penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Paragraf kedua, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan arus listrik? Jawabannya adalah yang dimaksud dengan arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Masih pada paragraf kedua, pertanyaannya, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jawabannya adalah arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian, arus listrik disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Selanjutnya, dari paragraf ketiga, pertanyaannya, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jawabannya adalah, saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Masih dari paragraf ketiga, pertanyaannya, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke rumah warga? Jawabannya, untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Selanjutnya, dari paragraf keempat, pertanyaannya yaitu, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan jawabannya, kesimpulan dari isi teks tersebut adalah penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Yang terakhir dari paragraf kelima, pertanyaannya adalah, pesan apa yang disampaikan dalam teks? Dan jawabannya, pesan yang disampaikan dalam teks yaitu, listrik berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus bijaksana dalam menggunakan listrik. Baik adik-adik, demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Masih bersama Bu Guru Yuli. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.